Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keluasan rezeki dan juga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, masih berkaitan dengan silsilah nasab yang sedang viral ada di dunia medsos, per-YouTubean dan lain-lainnya, baik di Instagram, ada di TikTok dan lain sebagainya, masih gonjang-ganjing membahas masalah silsilahnya keluarga Ba'alawi, di mana mereka masih saling menjawab diskusi via online, gampangnya ya, antara Kiai Imaduddin dengan Habib Hanif, dan juga ada beberapa teman-teman yang lain yang baik mendukung dan yang pro dan yang kontra gitu kan ya. Dan ya ada yang menerima karena itu sudah final, ada yang mengatakan itu sudah syuhrah, sudah terkenal, ada yang mengatakan itu sudah orang banyak yang tahu istifadhah. Dijawab oleh Kiai Imad, apakah itu syuhrahnya itu sejak kapan gitu. Kalau sudah syuhrah, kenapa baru di abad ke-8 dan sebagainya baru terkenal gitu. Sehingga masih menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Dan saya di sini menemukan sebuah kitab. Kitab itu dikarang oleh seorang ahli nasab. Jadi namanya kitab itu adalah Al-Mushajjar Al-Mubassat. Al-Mushajjar Al-Mubassat fi Ansabil Hasan wal Husin. Di sini adalah kitab tentang Mushajjar Al-Mubassat yang menjelaskan nasab-nasab Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Nah, ada 2 juz teman-teman ya kitab ini. Juz yang pertama itu menjelaskan tentang keturunan Sayyidina Hasan, dan juz yang kedua itu menjelaskan tentang keturunan Sayyidina Husin. Nah, keterangan ini saya ambil dari juz yang kedua. Oh iya teman-teman ya, kitab Al-Mushajjar Al-Mubassat ini adalah dikarang oleh seorang pakar ahli nasab dari lembaga pentahkikan nasab Naqabatul Ashraf negara Mesir, Naqabatul Ashraf Mesir ya, yaitu Al-Ustadz Asy-Syarif Subhi Muhammad Ali Aid, yaitu dikarang oleh Al-Ustadz. Ustadz nih kalau di Mesir itu semacam guru agung atau guru mulia, guru besar ya. Jadi guru besar atau bisa dikatakan seorang profesor, guru besarnya di sana. Asy-Syarif itu menunjukkan berarti beliau adalah keturunan dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husin, tapi beliau dari keturunan Sayyidina Husin ya. Subhi Muhammad Ali Aid. Nah, beliau dalam biografinya itu dikatakan nasabatun, seorang ahli nasab, mu'arrikhun, seorang ahli sejarah, wa khattatun, seorang pakar kaligrafi. Jadi beliau tulisannya bagus ya. Misriyun, orang Mesir. Jadi beliau tinggal di Mesir, orang Mesir, dan baru wafat teman-teman. Wafatnya tahun 2009 kalau nggak salah. Nah, wa ra'isu lajnati tahqiqil ansab fi Naqabatil Ashraf Mesir, dan beliau adalah ketua lembaga pentahqiqan nasab di Naqabah Ashraf Mesir. Jadi beliau kalau di Indonesia kayak kalau Rabitaah Alawiyah ya semacam ketua maktab daiminya begitu. Kan kalau Rabitaah Alawiyah itu ketuanya Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf, ketuanya Al-Habib Ahmad Al-Attas, kan begitu, ketua maktab daiminya, bagian lembaga pernasabannya. Nah, kalau di Mesir Naqabatul Ashraf itu pimpinannya sekarang As-Sayyid Asy-Syarif Mahmud Asy-Syarif dari Sayyidina Husin, dan ketua lembaganya sebelumnya itu adalah ketua lembaga pencatatan nasabnya yaitu Asy-Syarif Subhi Muhammad Ali Aid, gitu ya, biar kita paham dulu. Nah, beliau di dalam kitabnya ini mendata seluruh keturunan yang tentunya juga yang tercatat di Naqabah Ashraf Mesir ya, gitu ya. Nah, di dalam juz 2 ini beliau itu menuliskan tentang
putra Imam Ahmad bin Isa An-Naqib. Nah, bagaimana pendapat beliau mengenai putranya Ahmad bin Isa itu? Baik, mari kita langsung kepada kitabnya teman-teman. Kitabnya ini ada di juz 2 halaman 114. Itu yang sudah saya garis bawahin itu. Amma Ahmad al-Abah, adapun Ahmad al-Abah bin Isa al-Akbar, putra daripada Isa al-Akbar, fa'akbuhu min thalathati banin. Ada yang membaca fa'akibuhu, tapi kalau saya bacanya fa'akbuhu, akbun, akibun, ya, fa'akibuhu. Jadi keturunannya ada tiga anak laki-laki. Kata beliau begini, fa'akbuhu min thalathati banin, beliau punya keturunan 3 anak laki-laki. Wahum, siapa mereka? Mereka itu adalah Muhammad Abu Ja'far, Muhammad bapaknya Ja'far di Roy, ya. Wa Ali bi Ramallah, dan Ali di Ramallah. Ramallah itu di Palestina teman-teman, ya. Jadi ada kota Ramallah, ada kota Gaza. Nah, beliau ini Ali ini banyak keturunannya di Mesir, di Palestina, Ramallah. Wal Husin bin Naisabur, dan Husin di Naisabur. Naisabur itu Iran. Nah, di sini dengan kalimat seperti ini beliau mengatakan bahwasannya fa'akbuhu atau fa'akibuhu min thalathatiban itu menunjukkan bahwasannya beliau sepakat secara ahli nasab, mungkin seperti itu, ya. Menurut pakar nasab sebelumnya juga mengatakan seperti itu, bahwasannya keturunan Ahmad bin Isa itu hanya 3, sebagaimana yang tercatat dalam kitab Syajarah Mubarakah. Sepertinya beliau ini sepakat dengan pernyataan Al-Imam Fakhrur Razi dalam kitabnya Asy-Syajarah Al-Mubarakah, bahwasannya putra daripada Ahmad bin Isa An-Naqib itu yang masyhur hanya 3. Ya, yang masyhur hanya 3, Muhammad, Ali, Husin. Dan sepertinya juga dalam kitab Ar-Raudul Jali fi Ansabi Bani Alawi, karangan daripada Al-Murtada Az-Zabidi, ya, beliau juga mengatakan hada mattafaq alaihi nasabun min Akbi Ahmad bin Isa. Jadi beliau menjelaskan tentang keturunan Ahmad bin Isa, ya, dari jalur Muhammad, ya, dari Muhammad, dan sampai keturunannya banyak, ada di Mesir, ada di Baghdad, ada di di Basra, dan itu beliau mengatakan ini yang sepakat. Jadi yang disepakati oleh para ahli nasab terdahulu ya ini keturunan Ahmad bin Isa. Adapun Abdullah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya itu adalah kalimat susulan yang menunjukkan bahwasanya itu di luar kesepakatan para ahli nasab terdahulu, kan begitu, ya. Nah, di sini Syarif Subhi ini juga mengatakan begini. Jadi yang beliau dari awal mengatakan bahwasannya keturunan Ahmad bin Isa itu hanya 3, Muhammad, Ali, Husin. Wakila wa Abdullah. Wakila dan kil. Wakila itu kil, ya, kalimat katanya. Katanya juga punya anak Abdullah. Nah, artinya di sini Syarif Subhi itu memberikan status tentang keabsahan anak Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah itu lemah. Kenapa? Karena beliau mengatakan wakila dan katanya. Wakila itu kalimat katanya. Jadi dalam ilmu ya, dalam kategori ilmu fikih itu kan dikatakan ada mu'tamad, ghairu mu'tamad, ada sahih, ada ghairu sahih, ada kil, kan begitu. Jadi statusnya kalimat kila itu berarti lemah. Nah, di sini berarti Syarif Subhi, ketua Lajnah Pentahqiqan Nasab Mesir, kaum Mesir ini memberikan status bahwasanya nama Abdullah itu di bawah sahih atau bisa dikatakan lemah. Meskipun beliau jelas di dalam kitabnya itu tetap mencatat nama Abdullah dan keturunannya di kitab ini tetap dicatat, dan beliau juga menyertakan mungkin beliau juga menyadur dari kitab Tuhfatut Thalib, di mana beliau juga mengatakan bahwasanya menurut ulama ahli Yaman Hadramut seperti Ibnu Samura, Al-Jundi, dan Al-Awaji, ya, beliau juga ngambil dari pendapat-pendapat itu. Artinya diambil dari keterangan pada abad ke-8, kan gitu, ya, di abad ke-8.
Nah, teman-teman sekalian, dari sini bisa kita pahami bagaimana sikap Syarif Subhi ini di dalam memberikan status Abdullah sebagai putra Ahmad bin Isa. Dan juga dulu di pada tahun 1980-an itu dalam majalah Al-Manar, dimuat di majalah Al-Manar, itu Syarif Ali An-Tantawi, Grand Syekhnya Al-Azhar, itu juga mengatakan begini bahwasanya Sadah Alawiyin Hadramut itu, Sadah Ba'ali Hadramut itu mereka mengaku sebagai Sadah Ashraf, keluarga Ashraf, itu adalah klaim sepihak. Mungkin di dalam Nakoba, di Nakoba Mesir catatannya tidak terdata, atau memang data yang disajikan oleh Syarif Subhi ini memang seperti itu adanya, tentang anak-anak Ahmad bin Isa bahwasanya hanya 3 aja, tidak ada nama Abdullah, sehingga nama Abdullah itu tergolong nama baru yang seharusnya adalah lemah. Mungkin begitu pemahamannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.